Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube RS Campur dengan saya Hendrik Ferianto. Salam sehat buat teman-teman sobat RS Campur semua. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai tong setan, ya. Mungkin teman-teman, tong setan terroda gila ya, seperti di video berikut. Nah, dari video tadi, teman-teman bisa lihat tong setan ada motor muter-muter dalam tong, kok nggak jatuh gitu ya. Dulu ketika saya kecil ngelihat acara tong setan itu ya, saya berpikir bahwa oh ini punya ilmu kebatinan nih gitu kan. Kayaknya ada jinnya gitu, ada sesuatu nih yang ngebuat motor tuh nggak jatuh gitu. Ternyata saya salah. Ternyata yang membuat motor itu tidak jatuh adalah adanya ilmu fisika. Nah, kita akan bahas itu hari ini. Jadi kenapa motor tong setan bisa tidak jatuh ketika berputar di lintasan yang hampir vertikal? Saya bilang hampir vertikal kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, lintasan dari tong setan itu tidak tegak lurus seperti ini ya, tapi agak serong seperti ini. Nah, ya, agak serong seperti ini. Nah, yang membuat tong setan, yang membuat motor itu tidak jatuh apa? Jadi, anggaplah saya akan buat sebuah roda. Ini saya akan pakai hitam ini. Ini adalah roda dari motor. Nah, roda dari motor nih ya. Ini roda dari sepeda motor. Ketika motor berputar dalam tong setan, terjadi banyak sekali kesetaraan atau gaya ya. Banyak sekali terjadi gaya yang terjadi ketika motor itu berputar. Pertama adalah gaya gravitasi, udah pasti ke bawah ya. Saya nyebutnya GG, gaya gravitasi ya. Lalu ada yang namanya GS atau gaya gesek. Gaya GG juga sih, gaya gesek lah ya. Ini ke atas, set. Nah, ini gesek, ini gaya gesek. Ini adalah gaya yang dihasilkan oleh motor, gitu ya. Tapak ban motor dengan dinding dari tong setannya. Nah, supaya motor itu tidak jatuh, maka gaya gravitasi dan gaya geseknya mesti seimbang, mesti balance. Supaya si motor ini nggak kepleset, nggak selip bannya, karena kan vertikal ya. Kalau misalkan dia gaya geseknya kurang, ban itu akan selip dan jatuh, gitu ya. Kemudian terjadi lagi yang namanya gaya sentripetal. Ini sentripetal. Lalu ada gaya yang namanya ke sini sentrifugal. Ya, sentrifugal. Nah, apa yang membuat apa yang membuat motor tong setan itu tidak jatuh? Yang paling mempengaruhi adalah gaya sentrifugal, teman-teman. Jadi ini yang mempengaruhi gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi semakin kencang motornya, semakin besar gaya sentrifugalnya. Kembali ke penjelasan saya di awal, bahwasannya supaya motor tong setan tidak jatuh, gravitasi dan gaya geseknya mesti seimbang. Karena itu, ketika kita berkendara dalam sebuah tong, para pengendara tong setan, itu harus punya kecepatan minimal. Jadi kalau dia terlalu pelan, gaya geseknya menurun, motor jatuh. Nah, yang menyebabkan gaya gesek menurunnya apa? Saya akan coba gambar sebuah lingkaran ya. Ini anggaplah sebuah lingkaran dari tong setannya ya. Walaupun nggak bulat-bulat banget. Nah, ini lingkaran tong setannya. Kemudian ini adalah titik senternya ya. Ini titik senternya. Ini anggaplah motor tong setannya. Ini anggap motor tong setannya ya. Nah, ini motor tong setannya. Ketika tong setan berputar, gaya geseknya ke bawah ya. Gaya geseknya ke bawah. Gaya gravitasinya ke bawah. Ini kita lihat dari sudut pandang atas ya. Sudut pandang atas. Ini sudut pandang atas, kita lihat dari atas, gravitasi ke bawah, gaya gesek ke atas. Nah, yang membuat gaya geseknya tetap bisa seimbang dengan gaya gravitasi, itu adalah gaya sentrifugalnya, teman-teman. Jadi, ketika motor berputar seperti ini, ada yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah satu gaya yang membuat motor itu berputar rotasi ya, mendekati titik lingkaran. Jadi kayak berputar rotasi gitu. Ada juga gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, lagi naik mobil, kita belok kiri, terus badan kita kayak kebuang ke kanan. Nah, gaya sentrifugal adalah gaya yang menarik motor atau benda keluar dari sudut putarnya, dari radius putarnya. Ya. Ketika kecepatannya makin tinggi, sentrifugalnya makin besar dong. Karena sentrifugalnya makin besar, maka motor seakan-akan didorong atau ditekan untuk keluar dari lingkarannya. Sehingga ketika ini didorong, seakan-akan motor itu kayak ditekan, sehingga tapak rodanya itu akan makin ngegrip, makin neken ke
dinding tong setannya. Ya. Sehingga gaya geseknya naik dong. Karena ditekan kan, gaya geseknya naik, maka motor akan bisa berputar. Supaya motor bisa turun, kecepatannya mesti diturunin. Tapi jangan sampai terlalu turun, karena kalau begitu dia terlalu turun atau drop dan gaya geseknya drop, ya dia bisa potensi jatuh ya, tergelincir karena bannya udah nggak nge-grip lagi. Maka dia kurangin kecepatan, baru dia bisa turun. Kalau mau nambah, mau naik ke atas harus buka gas lagi, nah supaya napak. Supaya dia makin napak, makin nge-grip, sehingga potensi terjatuh kecil. Jadi, rahasia dari kenapa motor tong setan tidak jatuh ketika berputar di radius ini adalah adanya koordinasi atau keseimbangan, kesetaraan antara gaya sentrifugal, kemudian gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya sentripetal. Ketika keempat gaya ini bekerja, maka kita bisa lihat motor tong setan tidak jatuh. Namun sekali lagi, informasi ini, materi kita hari ini bukan berarti teman-teman bisa bermain tong setan ya setelah mengetahui seperti ini. Tidak semua orang bisa menjadi pengendara tong setan atau roda gila. Anda butuh keberanian, butuh mental, butuh latihan. Ya, jadi saya tidak menjelaskan informasi ini bukan untuk mengarahkan teman-teman supaya bermain roda gila, bukan ya. Tapi supaya kita paham bahwa ada keilmuan di dalam kegiatan atau aktivitas roda gila tong setan yang mungkin pernah kita tonton atau kita suka tonton. Nah, kurang lebih seperti itu informasi dari saya mengenai rahasia di balik tong setan kenapa tidak jatuh. Semoga membantu dan memberikan pemahaman baru kepada kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share serta klik tombol loncengnya supaya banyak orang yang tahu terkait informasi ini dan saya bisa terus semakin berkembang lagi untuk membuat video-video yang menyegarkan kita. Sampai ketemu di video Rex Campur berikutnya. Saya Erik, saya Henry Ferianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.